Dua kaki Jirjis diikat dan direntangkan, lalu keenam pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Nabi Jirjis mengalami kematian yang mengerikan, namun Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengembalikan kehidupannya. Setelah itu, Jirjis berteriak kepada Darian, "Wahai orang yang zalim, katakanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang nabi yang dibunuh 70 kali dan hidup kembali. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabinya kepada seorang raja zalim, penyembah berhala yang bernama Darian. Salah satu kisah yang terkenal dari nabi tersebut adalah bahwa ia dihabisi 70 kali tetapi tetap hidup. Nabi yang mengalami 70 percobaan pembunuhan ini adalah Nabi Jirjis alaihi salam. Meskipun namanya tidak termasuk dalam daftar 25 nabi dan rasul yang wajib diimani dalam Islam, terdapat banyak versi yang berbeda mengenai kapan masa kenabiannya dan di mana dia diutus. Abi Nashr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani dalam bukunya yang berjudul As-Sabiyat fi Mawa'idh Al-Bariyat mencatat bahwa Jirjis diutus pada masa Bani Israel yang dipimpin oleh seorang raja bernama Darian. Raja ini mengeluarkan dekrit yang mengharuskan seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala yang telah dia bangun di sebuah kuil. Mereka yang enggan tunduk akan dihukum dengan dilemparkan ke dalam kubangan api yang menyala-nyala. Dan akibatnya, banyak rakyat menjadi korban kekejamannya. Allah kemudian mengutus Jirjis bin Kulthain untuk menyampaikan kebenaran. Pada suatu pertemuan antara Jirjis dan Darian, Nabi Jirjis dengan tenang bertanya, "Mengapa kamu patuh menyembah berhala yang tidak memiliki kemampuan mendengar, melihat, atau memberikan kekayaan? Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan, serta seluruh nikmat kemegahan ini kuperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu," jawab Raja Darian. "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna, sedangkan nikmat akhirat yang Allah anugerahkan padaku akan langgeng," ujar Nabi Jirjis. Setelah itu, mereka berdua berdebat makin sengit. Merasa terdesak, emosi Darian bangkit. Saking murkanya pada Jirjis, Darian memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa beliau. Jirjis kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampuri dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Daging beliau kemudian diiris sehingga tulangnya terlihat. Jirjis pun wafat. Namun, dengan kekuasaan Allah, Jirjis bangkit kembali dengan rupa yang lebih menawan dibanding sebelumnya. Melihat kejadian aneh ini, Darian kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. 2 kaki Jirjis diikat dan direntangkan, lalu keenam pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Nabi Jirjis mengalami kematian yang mengerikan, namun Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengembalikan kehidupannya. Setelah itu, Jirjis berteriak kepada Darian, "Wahai orang yang zalim, katakanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah." Darian semakin marah dan memerintahkan pengawalnya untuk merebus Nabi Jirjis dalam belanga besar dengan air bergolak. Nabi Jirjis pun wafat lagi, tetapi dengan izin Allah, dia bangkit kembali. Darian terus-menerus menguji kesetiaan Nabi Jirjis dengan berbagai siksaan, bahkan dalam beberapa catatan hingga mencapai 100 kali. Namun, setiap kali Nabi Jirjis wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya kembali. "Jirjis, jika kau menaatiku, aku akan menaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu." "Bagaimana?" ujar Darian setelah kewalahan dan kehabisan akal. Nabi Jirjis tidak segera menjawab, sehingga ada yang mengira dia akan menerima tawaran tersebut. "Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah ke rumah untuk menghilangkan keletihanmu malam ini," ujar Darian kemudian.
Nabi Jirjis kemudian mengikuti Darian menuju rumah, namun bukan untuk menerima tawaran tadi, melainkan untuk mencari cara mengubah pikiran Raja Zalim tersebut. Di rumah Darian, Nabi Jirjis semalam suntuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Bacaannya malam itu meresap ke hati sang permaisuri. Istri Darian itu menangis, kemudian secara diam-diam menyatakan masuk Islam. Pagi harinya, Darian sekali lagi menyuruh Nabi Jirjis sujud pada berhalanya. Namun beliau menolak keras. Akhirnya beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Pada suatu hari, ketika kelaparan melanda, Nabi Jirjis memohon kepada Allah. Dengan izin Allah, tiba-tiba sebuah tiang rumah tumbuh, berdaun, dan berbuah. Melihat mukjizat ini, seorang nenek meminta Nabi Jirjis untuk berdoa kepada Allah agar menyembuhkan putranya yang sakit. Sang Nabi mengabulkan permintaan tersebut dan anak tersebut sembuh dan memeluk Islam. Nabi Jirjis berkata, "Nak, pergilah ke tempat-tempat berhala raja. Sampaikan pada mereka bahwa Jirjis mengundang mereka." Anak itu pergi, dan ketika dia tiba, dia memberikan undangan Nabi Jirjis kepada 70 berhala. Dengan izin Allah, patung-patung itu bergerak dari tempat mereka dan berjalan menuju Nabi Jirjis. Ketika patung-patung itu sampai di halaman rumah, Nabi Jirjis memberikan isyarat dengan menginjakkan kakinya ke tanah. Kemudian bumi terbelah dan menelan semua berhala Darian. Sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut kemudian tampil di panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian. Segeralah kalian masuk Islam. Percayalah, Jirjis adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Sang raja menjadi murka dan menatap istrinya. "Sungguh, sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak sekali mukjizat atau keajaiban, tapi aku tidak pernah masuk Islam. Namun mengapa engkau masuk Islam hanya karena melihat satu mukjizat saja, wahai istriku?" Sang permaisuri menjawab, "Yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu, sedangkan bagiku, ini adalah keberuntunganku." Darian kemudian menghabisi sang permaisuri dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu, Nabi Jirjis berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir sehingga hamba kehilangan daya, maka anugerahilah hamba mati syahid." Selesai berdoa, Nabi Jirjis melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut raja. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedang menghabisi beliau. Namun, tak lama kemudian mereka pun, termasuk Darian, mati ditelan api. Nabi Jirjis, menurut beberapa sumber, disebut sebagai sosok yang muncul setelah Nabi Isa dan sebelum Islam. Di sisi lain, ada sumber lain yang menggambarkannya sebagai seorang hamba Tuhan yang saleh yang merahasiakan imannya. Dalam Bihar Al-Anwari, Al-Allama Al-Majlisi merujuk pada kisah Nabi Jirjis. Namun ia mencatat bahwa kisah ini tidak memiliki konfirmasi dalam hadits dari Maksum. Meskipun begitu, beberapa buku doa menyebutkan Nabi Jirjis bersama para nabi lainnya. Terdapat juga pandangan yang menyebutkan bahwa Nabi Jirjis mungkin berasal dari Palestina atau Roma. Ia dikenal sebagai seorang pedagang yang dermawan, sering memberikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan. Prof. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya berjudul Pengantar Studi Akidah Islam menjelaskan bahwa para ulama tafsir dan sejarah menyebutkan banyak nama para nabi dengan menukil dari Bani Israel atau berpegang pada pendapat-pendapat yang tidak jelas kesahihannya. Jika nukilan-nukilan ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kami menolaknya, katanya. Dia mencontohkan seperti ungkapan orang yang mengatakan bahwa ketiga utusan yang diutus kepada penduduk desa yang kisahnya disebut dalam surat Yasin, mereka adalah pengikut Isa. Dan sesungguhnya Jirjis dan Khalid bin Sinan, keduanya adalah nabi setelah Nabi Isa. Dia menegaskan menolak semua itu, sebab di dalam hadits sahih
disebutkan bahwa antara Nabi Isa bin Maryam dengan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang nabi. Hal ini mengacu pada hadits sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim berbunyi, antara aku dengan dia Isa tidak ada seorang nabi. Menurut Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, para rasul yang disebutkan dalam surat Yasin bisa jadi seorang rasul yang diutus sebelum Isa. Ini adalah pendapat yang rajih, atau mereka, sebagaimana dikatakan sebagian mufassir, diutus oleh Isa. Pendapat ini sangat jauh kebenarannya, sebab Allah menginformasikan bahwa dialah sendiri yang mengutus mereka. Kata Rasul ketika dimutlakkan, maka mengaruh pada definisi yang sudah diketahui bersama, katanya. Sedangkan riwayat-riwayat yang berasal dari Bani Israel, Israiliyat, mengenai nama-nama sebagian para nabi yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, katanya, maka sikap kita adalah tidak mendustakan dan tidak pula membenarkan. Sebab informasi itu mengandung kebenaran dan kedustaan. Demikian Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dan itulah kisah dari kebenaran kisah Nabi Jirjis. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.